Lake Hillier, Australia, danau yang warnanya tiba-tiba berubah. Di dunia ini ada danau yang warnanya tidak masuk akal. Dari atas udara, danau ini terlihat pink cerah. Bukan efek kamera, bukan editan, dan bukan pantulan langit. Namanya Lake Hillier. Terletak di pesisir Australia Barat. Yang bikin aneh, warna pink ini tidak pernah berubah. Musim panas, musim hujan, bahkan saat airnya diambil dan dimasukkan ke botol, warnanya tetap pink. Para ilmuwan sudah menelitinya selama puluhan tahun, bukan karena limbah, bukan karena cat, dan bukan karena reaksi kimia berbahaya. Penyebab terkuatnya adalah makhluk mikroskopis, swarm alga dan bakteri yang hidup di air super asin. Mereka menghasilkan pigmen merah alami sebagai cara bertahan hidup di kondisi ekstrem. Danau ini tidak berbahaya, kamu bisa berdiri di pinggirnya, bahkan menyentuh airnya. Tapi tetap saja, melihat air berwarna pink alami di tengah alam liar Australia, membuat satu pertanyaan muncul. Kalau alam bisa menciptakan danau seperti ini, hal aneh apa lagi yang belum kita temukan di bumi? Darvaza Gas Crater, Turkmenistan, gerbang menuju neraka. Di tengah gurun Turkmenistan, ada satu tempat yang terus menyala tanpa henti, bukan karena ritual, bukan karena legenda, tapi karena kesalahan manusia. Tempat ini dikenal sebagai Darvaza Gas Crater atau lebih terkenal dengan nama Gerbang Menuju Neraka. Tahun 1971, ilmuwan Soviet melakukan pengeboran gas alam. Tanah di bawah mereka runtuh, membentuk lubang raksasa. Dari dalamnya, gas metana mulai keluar tanpa henti. Karena gas ini beracun dan berbahaya, mereka mengambil keputusan cepat, dibakar saja. Rencananya sederhana, api akan padam dalam beberapa hari. Tapi rencana itu salah besar. Api itu tidak mati, tidak seminggu, tidak setahun. Lebih dari 50 tahun kemudian, lubang ini masih terbakar. Diameter kawahnya hampir 70 meter, kedalamannya lebih dari 20 meter. Di malam hari, cahayanya bisa terlihat dari kilometer jauhnya. Tidak ada setan, tidak ada makhluk gaib. Yang ada hanyalah api, panas ekstrem, dan suara gas yang terus keluar dari perut bumi, seolah planet ini sedang bernapas. Yang membuatnya semakin aneh, tidak ada yang benar-benar tahu berapa lama lagi api ini akan bertahan. Bisa puluhan tahun, bisa ratusan. Satu kesalahan kecil manusia menciptakan salah satu tempat paling menyeramkan yang pernah ada di bumi. Dan Darvaza berdiri sebagai pengingat. Kadang yang paling berbahaya di dunia bukanlah alam, tapi keputusan kita sendiri. Yanardaq, Azerbaijan, kota yang airnya bisa meledak. Bayangkan kamu menyalakan korek api, lalu tanah di depanmu ikut terbakar. Bukan ilusi. Ini nyata. Namanya Yanardaq, secara harfiah berarti gunung yang terbakar. Terletak di Azerbaijan, sebuah wilayah yang dijuluki Land of Fire. Di sini, api tidak datang dari kayu. Api muncul langsung dari tanah. Penyebabnya adalah gas alam yang terperangkap di bawah permukaan bumi. Gas ini terus keluar lewat celah-celah batu, dan saat bertemu api kecil, ia langsung menyala. Yang bikin orang terkejut, apinya tidak pernah padam. Hujan turun, tetap menyala. Angin kencang, api justru makin besar. Dulu orang-orang mengira tempat ini punya kekuatan mistis. Air yang disiram bisa ikut terbakar. Tanah yang disentuh terasa panas. Di tempat ini, bumi seolah bernapas api. Yanardaq adalah pengingat bahwa di bawah kaki kita ada energi raksasa yang kapan saja bisa bangun. Dan tidak semua keajaiban alam datang dengan rasa aman. Aokigahara, Jepang, hutan yang menelan orang. Di kaki gunung Fuji, ada sebuah hutan yang terlalu sunyi. Namanya Aokigahara. Dari luar, hutan ini terlihat biasa saja. Hijau, rapi, tenang. Tapi begitu masuk ke dalamnya, sesuatu terasa tidak benar. Aokigahara tumbuh di atas lava beku hasil letusan Gunung Fuji ratusan tahun lalu. Tanahnya keras, tidak rata, dan penuh rongga batuan. Orang yang masuk terlalu jauh sering merasa sudah berjalan lurus, padahal sebenarnya berputar-putar di tempat yang sama. Pepohonan di sini tumbuh rapat dan rendah, membentuk dinding alami yang menyerap suara. Itulah sebabnya Aokigahara dikenal sebagai hutan tanpa gema, yang membuatnya semakin aneh. Bahkan siang hari pun, cahaya matahari sulit menembus ke tanah. Waktu terasa melambat, arah terasa kabur. Bukan karena hutan ini jahat, bukan karena ada sesuatu yang mengejar, tapi karena alamnya sendiri dibentuk untuk membingungkan manusia. Racetrack Playa, USA, batu yang bisa berjalan. Di tengah gurun paling panas di Amerika, ada sebuah danau kering yang terlihat biasa saja. Tanahnya retak, sunyi, tidak ada angin kencang, tidak ada manusia. Tapi di tempat ini,
batu-batu bisa berjalan. Ini adalah Racetrack Playa. Batu-batu besar di sini ditemukan berpindah tempat, meninggalkan jejak panjang di tanah kering, seolah ada sesuatu yang menyeretnya perlahan. Masalahnya, tidak ada yang pernah melihat mereka bergerak. Selama puluhan tahun, ilmuwan bingung. Tidak ada bekas hewan, tidak ada alat, dan batunya bisa seberat ratusan kilogram. Pada malam tertentu, hujan tipis menggenangi danau kering ini. Lalu suhu turun drastis, saat matahari terbit, es mulai retak. Angin ringan bertiup, dan lembaran es itu mendorong batu-batu di atas lumpur licin. Bukan cepat, bukan dramatis, tapi pelan, cukup untuk menggerakkan batu sejauh puluhan meter. Fenomena langka ini hanya terjadi beberapa kali dalam setahun, dan hanya dalam kondisi yang sangat sempurna. Itulah sebabnya sebagian besar manusia tidak pernah melihatnya langsung. Mauritius Underwater Waterfall, air terjun di tengah laut. Kalau kamu lihat dari atas, ini kelihatan seperti air terjun raksasa yang jatuh ke dasar laut. Tapi tunggu dulu, laut tidak bisa punya air terjun. Fenomena ini berada di lepas pantai Mauritius. Dari udara, air laut tampak seperti mengalir turun ke jurang gelap di bawahnya. Banyak orang mengira ini portal ke laut dalam atau lubang raksasa di dasar samudra. Dari atas langit, pasir itu terlihat seperti air yang jatuh tanpa henti. Fenomena ini terjadi karena struktur dasar laut Mauritius turun tajam seperti tangga raksasa. Saat arus bergerak, pasir ikut mengalir dan mata kita tertipu. Yang bikin merinding, otak manusia tetap percaya ini adalah air terjun. Meskipun kita tahu itu tidak mungkin. Son Joong, Vietnam, gua yang punya cuaca sendiri. Bayangin kamu masuk ke sebuah gua, tapi di dalamnya ada awan, ada angin, bahkan ada hujan. Ini bukan dunia lain. Ini Son Joong Cave di Vietnam, gua terbesar di bumi. Saking besarnya, satu gedung pencakar langit bisa masuk utuh ke dalamnya. Di beberapa bagian, atap gua ini runtuh, menciptakan lubang raksasa yang disebut skylight. Dari sanalah sinar matahari masuk, dan saat cahaya masuk, sesuatu yang gila terjadi. Udara panas dan dingin bertemu, uap air naik dan awan terbentuk di dalam gua. Hutan tumbuh di dalamnya, pohon-pohon tinggi, tanaman langka, dan sungai bawah tanah mengalir seperti dunia tersembunyi. Selama jutaan tahun, Son Joong terkunci dari dunia luar. Apa yang berkembang di dalamnya tidak mengikuti aturan luar. Inilah tempat di mana bumi membangun dunianya sendiri, tanpa manusia. Floating Islands, Peru, pulau yang bisa bergerak. Bayangin ada sebuah pulau, tapi bukan tanah. Pulau ini mengapung, bisa bergeser, bahkan bisa dipindahkan. Ini bukan mitos. Ini floating islands di Danau Titicaca, Peru. Pulau-pulau ini dibuat dari tanaman bernama totora, sejenis alang-alang air yang tumbuh melimpah di danau ini. Akar totora saling mengunci, membentuk lapisan tebal seperti spons raksasa. Di atasnya, warga menumpuk batang totora, kering, lapis demi lapis, sampai cukup kuat untuk rumah, jalan, bahkan api unggun. Dulu, suku Uros membuat pulau terapung ini sebagai bentuk perlindungan. Saat musuh datang, mereka bisa menarik pulau mereka menjauh. Seluruh hidup mereka terjadi di atas air, lahir, besar, memasak, tidur, di atas pulau yang bisa hanyut kapan saja. Setiap beberapa minggu, lapisan baru harus ditambahkan, kalau tidak pulau akan membusuk dan tenggelam. Pulau ini bukan keajaiban alam, ini keajaiban ketahanan manusia.